warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar mengenai luas permukaan bangun ruang sisi lengkung materi kelas 9. Untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, tabung, bola, dan kerucut. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah terkait luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional bangun ruang sisi lengkung terhadap luas permukaan dan volumenya. Ingatkah kalian bagaimana bentuk lingkaran beserta rumus luas dan kelilingnya? Nah, berikut di PPT ada contoh benda yang berbentuk lingkaran. Ada donat, ada piring, dan ada koin logam. Nah, itu semua berbentuk lingkaran. Nah, untuk mengingat kembali, untuk rumus luas lingkaran yaitu pi_r kuadrat, dan untuk rumus keliling lingkaran yaitu 2πr. Nah, sudahkah kalian mengetahui macam-macam bentuk bangun ruang sisi lengkung? Nah, bangun ruang sisi lengkung itu ada 3. Yang pertama itu tabung, yang kedua bola, dan yang ketiga kerucut. Adakah benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk bangun ruang sisi lengkung? Seperti bola kasti, bola voli itu berbentuk seperti bola, kemudian ada topi yang berbentuk seperti kerucut, dan bekas kaleng makanan yang berbentuk seperti tabung. Bangun ruang sisi lengkung yang pertama yang akan kita bahas yaitu tabung. Nah, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, untuk bagian-bagiannya bisa dilihat pada gambar. Itu ada 3 sisi. Yang pertama sisi atap, sisi selimut, dan sisi alas. Nah, kemudian sisi alas dan sisi atasnya tabung itu berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Nah, untuk selimut tabung itu berbentuk, kalau dibentangkan, berbentuk persegi panjang, dan ukuran panjangnya itu sama dengan keliling alas tabung. Dan untuk lebarnya itu sama dengan tinggi tabung. Nah, tabung itu juga merupakan prisma yang alasnya berupa lingkaran. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai bola. Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari N lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang yang berpusat pada titik yang sama. Nah, bola itu juga bisa diartikan sebagai bangun ruang yang terbentuk dari hasil satu putaran penuh sebuah lingkaran dengan poros diameternya. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah lingkaran, jika diputar 360 derajat itu bisa membentuk sebuah bola. Nah, jadi bola itu memiliki satu buah sisi yang yaitu lingkaran dan jari-jarinya. Seperti di gambar juga ya. Lanjut yang ketiga yaitu kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang yang memiliki 2 permukaan yaitu bidang alas yang berupa lingkaran dan bidang sisi tegak yang berupa bidang lengkung. Nah, bidang sisi tegak itu juga dinamakan dengan selimut kerucut. Antara jari-jari alas, tinggi kerucut, dan garis pelukis itu memiliki hubungan seperti yang nampak pada gambar itu seperti Pitagoras. Kerucut itu juga memiliki garis pelukis yang menghubungkan titik puncak dengan rusuk alasnya. Lalu bagaimana ya cara kita menentukan rumus luas permukaan bangun ruang sisi lengkung? Untuk itu, kita akan belajar yang pertama menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung tabung. Nah, untuk menentukan luas permukaannya itu dengan menambah 2 luas lingkaran ditambah dengan 1 persegi panjang. Kita tahu luas lingkaran rumusnya yaitu pi_r kuadrat. Dan untuk luas persegi panjang itu rumusnya P kali L. Panjangnya diketahui itu sama dengan kelilingnya. Jadi rumus kelilingnya 2πr dan untuk lebarnya sama dengan tinggi. Jadi untuk luas persegi panjangnya sama dengan 2πrt. Sehingga luas permukaan tabung didapat
pi R kuadrat ditambah pi R kuadrat ditambah 2 pi RT sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RT sama dengan 2 pi RT dalam kurung R plus T. Lanjut, untuk mendapat rumus luas permukaan kerucut itu didapat dari penjumlahan luas lingkaran dan luas selimut kerucut. Luas lingkaran yaitu pi R kuadrat dan luas selimut kerucut yang merupakan juring lingkaran diperoleh rumus pi RS. Jadi, untuk luas permukaan kerucut adalah pi R kuadrat ditambah pi RS. Kemudian, untuk rumus luas permukaan bola diperoleh dengan cara menjumlahkan luas tiap sisi bola. Nah, satu bola itu sama dengan 4 buah lingkaran yang sama dengan jari-jari bolanya. Maka, luas permukaan bola dapat diperoleh rumus 4 pi R kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita mengerjakan soal. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah tabung mempunyai jari-jari alas 7 cm dan tinggi 7 cm. Hitunglah selimut dan luas permukaan tabung. Nah, tadi sudah diketahui untuk jari-jari atau R sama dengan 7 cm dan T sama dengan 7 cm. Yang ditanyakan A luas selimut tabung dan yang B luas permukaan tabung. Kemudian kita tinggal memasukkan rumus luas selimut tabung tadi 2 pi RT. Nah, maka sama dengan 2 kali pi-nya 22/7 dikali R-nya 7 dan T-nya 7. Maka 2 dikali 22 dikali 7 sama dengan 308 cm persegi. Kemudian yang kedua, untuk luas permukaan tabung, rumusnya 2 kali pi R kuadrat kali 2 pi RT. Kita masukkan 2 dikali pi-nya 22/7 dikali R-nya dikuadratkan, 7 kuadrat dikali 308. Nah, sama dengan 2 dikali 22 dikali 7 dikali 308 didapat 94.864 cm persegi. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu buah kerucut mempunyai jari-jari alas 3 cm dan tinggi 4 cm. Hitunglah selimut dan luas permukaan kerucut. Lanjut ke jawabannya, yang pertama tadi luas selimut, rumusnya IRS. Kita menggunakan pi 3,14 dikali R-nya 3 dikali S-nya 5. Sehingga didapat luas selimut sama dengan 47,1 cm. S-nya tadi dicari dengan rumus S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Kemudian lanjut soal yang D, yaitu luas permukaan kerucut. Didapat rumusnya pi R kuadrat ditambah pi RS, jadi pi-nya 3,14 dikali R-nya 3 dikuadratin ditambah pi RS-nya tadi udah dihitung 47,1. Jadi didapat luas permukaan yaitu 75,36 cm persegi. Contoh soal mengenai luas permukaan bola, yaitu sebuah bola mempunyai jari-jari 7 cm. Hitunglah luas permukaan bola. Kita langsung menjawab dengan memasukkan ke rumus 4 kali pi R kuadrat. Pi-nya menggunakan 22/7, didapat luas permukaannya sama dengan 616 cm persegi. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perubahan proporsional. Nah, secara umum perubahan proporsional pada dimensi bangun ruang sisi lengkung seperti jari-jari, tinggi, atau panjang garis pelukis akan mempengaruhi luas permukaan bangun ruang tersebut dengan faktor kuadrat dari faktor perubahan dimensi tersebut. Artinya, jika suatu dimensi berubah dengan faktor K dikali K dikali K, maka luas permukaan akan berubah dengan faktor K. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh. Diketahui sebuah bola dengan jari-jari awal R sama dengan 7 cm, jika jari bola tersebut diperbesar secara proporsional dengan faktor K sama dengan 3, tentukan perubahan luas permukaan bola tersebut. Nah, diketahui luas permukaan awal 4 kali pi R kuadrat, dimasukkan rumus itu menghasilkan 196 pi cm kubik. Nah, kalau luas permukaan akhir 4 kali pi R kuadrat itu menghasilkan 1764 pi cm persegi.
Jadi perubahan jari-jarinya itu R aksen, kan tadi faktor K sama dengan 3, jadi 3 dikali 7 sama dengan 21, itu R yang dimasukkan di luas permukaan air. Kalian masih ingat, sebelum mempelajari volume bangun ruang sisi lengkung, kalian telah mempelajari volume bangun ruang sisi datar, di antaranya prisma. Volume prisma didapat dari luas alas dikali tinggi. Nah, apa sih volume itu? Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Kalau volume bangun ruang sisi lengkung, yaitu perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam bangun ruang sisi lengkung. Nah, berapakah kira-kira volume benda-benda yang ada di PPT tersebut? Kalau volume tabung, ada ilustrasi sebagai berikut. Beberapa potongan tersebut dapat disusun membentuk prisma loh. Oke, jadi rumus volume tabung itu diambil dari rumus volume prisma, yaitu volume prisma luas alas kali tinggi, dan tabung juga sama, yaitu luas alas kali tinggi. Lalu, apa persamaannya dengan volume prisma? Kalau volume itu sebagai luas alas dikali tinggi, baik pada tabung maupun prisma, volume ditentukan dengan mengalihkan luas alas dengan tinggi. Kalau bentuk alas tabung memiliki alas berbentuk lingkaran, sedangkan prisma berbentuk alas bisa segitiga, segi empat, dan lain-lain. Namun, jika kita mempertimbangkan prisma dengan jumlah sisi yang sangat banyak, seperti segi n, luas alasnya dapat mendekati luas lingkaran. Kemudian ada rumus volume kerucut, yaitu volume kerucut itu sepertiga volume tabung. Jadi volume kerucut sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, kalian bisa mempraktekkan dengan cara pertama, kalian memiliki satu buah benda kerucut dan satu benda tabung yang berjari-jari dan tingginya sama. Kemudian isilah kerucut tersebut dengan pasir atau air, lalu tuangkan pada tabung. Lakukan sampai tabung terisi penuh sampai 3 kali. Itu membuktikan bahwa volume kerucut itu adalah sepertiga volume tabung. Nah, yang selanjutnya rumus volume bola. Volume bola itu adalah 4 kali volume kerucut. Volume kerucut tadi kan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi volume bola adalah 4/3 kali luas alas kali tinggi. Atau juga bisa 4/3 kali luas alas kali R. Untuk membuktikannya, ukurlah jari-jari bola mainan dan belah menjadi 2. Kemudian tambahkan kerucut dengan jari-jari yang sama dengan jari-jari bola. Pindahkan beras atau air dari kerucut ke setengah bola, lakukan terus-menerus sampai setengah bola penuh sampai 4 kali. Itu membuktikan bahwa volume bola adalah 4 kali volume kerucut. Untuk contoh soalnya, buah kaleng berisi prisma tegak berisi minyak tanah 27 liter bila luas alas kaleng sebesar 460 cm persegi, berapa tinggi kaleng? Untuk menjawabnya, volume kaleng diketahui luas alas kali tinggi. Nah, tingginya itu jadi sama dengan volume dibagi luas alas. Volumenya 27.000 dibagi 450 didapat tingginya 60 cm. Soal yang kedua, sebuah kerucut mempunyai jari-jari 14 cm dan tinggi 30 cm. Lalu, berapakah volume kerucut tersebut? Kita masukkan ke volume kerucut yaitu sepertiga pi R kuadrat kali T. Sepertiga dikali pi-nya 22/7, R-nya 14 dikali 14 dikali tingginya 30, didapat volume kerucutnya yaitu 6.160 cm3. Untuk soal nomor 3, sebuah bola mempunyai jari-jari 28 cm, hitunglah volume bola tersebut. Untuk menjawabnya, kita masukkan ke rumus volume bola, yaitu 4/3 pi R pangkat 3, yaitu 4/3 pi-nya pakai 22/7 dikali 28 dipangkat 3. Jadi, didapat 91.989,33 cm3. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu perubahan proporsional pada volume. Perubahan proporsional pada volume bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola dapat dipahami melalui konsep skala. Ketika dimensi bangun ruang seperti jari-jari atau tinggi diubah dalam proporsi tertentu, volume bangun ruang tersebut akan berubah dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan perubahan dimensi. Contohnya, buah tabung memiliki jari-jari 4 dan tinggi 10 cm. Hitunglah volume tabung tersebut dan volume baru jika semua dimensinya diperbesar 2 kali lipat. Baik, kita menghitung volume awalnya, volume tabung, rumusnya pi R kuadrat T.
masukkan pi kali R-nya 4 dikali 2 dikali tingginya 10 didapat 160 pi cm kubik. Nah, jika tadi semua dimensinya diperbesar 2 kali lipat, maka ketemu jari-jari yang baru 2R sama dengan 2 kali 4, 8, dan tingginya 2T sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20. Nah, kemudian kita menghitung volume baru, volume tabung K pangkat 3 kali volume tabung, yaitu 2 pangkat 3 kali 160 pi. Jadi ketemu 1280 pi cm kubik. Jadi tadi penjelasan tentang luas permukaan bangun ruang sisi lengkung materi kelas 9. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.